Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, para ma'adib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali fokus, HP ditaruh ya. Kemudian fokus saat belajar, mencoba sama-sama. Saat belajar, perhatikan. Saat praktek, gak paham, tanya. Ya. Jika salah, jujur, minta maaf. Siap lebih baik. Dan apa? Ya, kalau tadi masih sentuh-sentuh HP gitu ya, mulai dievaluasi agar session kali ini lebih baik. Iya. Iya. Baik, kita lanjutkan sampai di apa tadi? Al-munafasah, ya. An-nasihah. Al-fasihah. Nasihah. Jelaskan belum? Nasihah. Tapi belum semuanya, Ustaz. Belum. Baik, sama-sama coba dibaca. Dalam bakat mempengaruhi. Ada sifat-sifat. Bisa dibaca. Dalam bakat mempengaruhi. Ada sifat-sifat. Yang mendorong untuk yaitu an-nasihah dan al-fasahah. Nasihat ini, anak itu sering memberikan nasihat. Tadi ciri-cirinya adalah spontan dan sering ngasih nasihat. Gue coba lagi goceng kayak gitu kan? Sikile hati-hati. Coba uji. Dia nah, ini kalau sering bisa. Sering dalam kejadian sering terjadi. Bahkan ketika dirinya yang dinasihatin itu malah datang untuk menasihati orang lain. Dia lagi di tengah-tengah orang baru bilang hati. Perusahaan begitu kan? Kemudian al-fasahah, masih bicara. Jadi kalau di anak-anak ya nih terawih ngomongnya banyak. Terus kalau ngomong tuh bisa disuruh bilang begini, dia menirukan itu, yang ditirukan itu ciplok gitu. Ciplok gitu. Nah ini al-fasahah. Ini geser-geser perkataan dari yang disampaikan. Masih bicara. Kalau udah dewasa nanti dia bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit jadi simple. Sehingga coba sama-sama apa? Mempengaruhi apa? Yang kuat, yang mendorong kuat untuk yes, itu dia nanti dari luar an-nusrah. Coba an-nusrah. Al-jud. Nusrah. Menolong itu bagaimana? Menolong dari temennya nggak mau ditolong sehingga dia biar dia nggak bisa. Aku malu masuk kelas, kenapa aku nggak bisa jadi PR, udah tenang aja aku ya, astaga maaf ya, dia berani, dia
melindungi ya temannya yang ibaran menolong. Jatuh dia pertama kali sering menolong teman yang lain. Biasanya dia menolong. Ada lagi bertengkar tuh anak-anak, dia menolong salah satunya. Terus yang terjadi itu saya boleh. Berikutnya Al-Jud kawan dia yaitu lomo ya, saya mana katanya tiketnya uang di gitu. Ini lomo, jadi suka berbagi, gak ada yang nyuruh dia berbagi, uang itu buat dirinya kok. Lagi bakal ini dimakan kan, tapi malah dikasihkan temannya, bukan dia nggak suka, dia suka ya kasih kan, dia bagi. Beda dengan ceritanya ini. Nah, ini tak bawain dua, satu buat temanmu. Nah, beda. Ini namanya karakter yang diasah atau disebut karakter kasabah. Yang di sini nanti yang kita temukan nanti karakter sifat jibiliyah, bawaan yang Allah kasih ketika Allah melakukan murid kita, termasuk diri kita. Dia suka berbagi. Nah, berikutnya ini adalah kumpulan karakter-karakter di apa? Mempengaruhi. Masya Allah, terbaik. Udah mulai hafal kan? Ujian masih lulus ya. Nah, kalau paham dulu, paham, terus kemudian tugas kita lulus, berarti diikat. Kalau diikat praktek ilmu, oke, maka kita bisa menggunakan segala peristiwa baik yang kita program maupun yang tidak terjadi itu untuk menumbuhkan karakter-karakter ini. Masya baik ya, dalam bakat kerjasama kita bahas nanti ini atau kesini dulu ya, dengan orang sebentar ya, biar gampang praktek bahas ini dulu selesai, baru sedar baru rendah, sehingga nanti kita yang mudah nebak tiga tinggi, tiga sedar, tiga rendah. Nah, presisinya nanti tinggi. Oke, kita jangan sedang dulu. Dalam bakat pekerja keras, tapi pekerja keras ada sifat apa? Untuk berambil dorong kuat, tidak hanya dorong kuat. Jadi alamiah gitu, tidak ada yang nyuruh. Yaitu apa? Coba himmah, al-ihsan. Nah, kalau panjang ya panjang, san, bukan san, tapi san. Nah, gitu ya. Kemudian cita-cita tinggi, tadi udah kita bahas. Dia suka tantangan yang ekstrim. Kadang tantangan itu di luar batas kemampuan. Karena dia yakin nanti berpadu dengan bakatnya yang ini, aku bisa melewati ambang batas maksimal kemampuan. Karena dia sebenarnya bakat apa? Sebentar menyelesaikan. Resto, gitu. Peace, gitu. Resto, selesai. Bahkan kantor pun mas atau muta, dia masih tetap bangkit. Gitu ya. Nah, boleh ya. Ini menjual banget. Gitu. Nah, maka cita-citanya mesti tinggi, nggak suka cita-cita yang biasa saja. Baik, suka
Padahal tahu kita, anak ini kalau gini mana bisa. Tapi dia yakin. Kemudian al-ihsan, perfeksion. Satunya kalau misalnya ini, oh ya, dan perilaku spesialnya begini. Dia suka ini apa? Jadi kalau dia misalnya gini, mainan sesuatu itu, jadi dia tuh berpikirnya itu sesuatu yang kadang nggak masuk akal, kadang masuk akal. Sesuatu yang asalnya kayak gini, dia main pesawat terbang, tiba-tiba masuk ke air begitu, kemudian keluar lagi gitu. Ini kan pesawat terbang masuk ke air ya. Jadi ini ambisi yang luar biasa. Dia memiliki hal-hal keinginan yang di atas rata-rata. Keinginan aku pengen itu ya pesawat itu iso ning udara, yo ning darat, yo ning air. Nah, ini terjadi dan saya masuk akal baik, nggak usah. Insya Allah kita puji, karena kita menemukan kelebihan. Paham sahabat itu? Oke, nanti kita tanya jawab kelas. Saya coba baca murid. Al-ihsan, perfeksionis sempurna. Hasilnya gimana? Dia selalu pengen sempurna penampilan. Jadi misalnya sederhana, Rafi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya penampilannya itu kok kalau dia bisa mengecek mesti gitu deh. Kemudian kalau anak sekarang betulin baju, ayo kita mulai lakonnya. Kemudian kalau kerjain gitu, Ustazah udah belum? Ini loh. Udah nak, sebentar ini udah ya, udah yakin. Oh ya, gitu. Artinya perfeksionis itu selalu didorong dirinya agar punya hasil yang sempurna. Ini dorongan untuk pengen sempurna. Kalau sempurna nyesek, misalnya habis lari, saya punya anak perfeksionis lari. Kalau udah maghrib, nanti ya salat dulu. Hah? Mandinya bi? Gitu. Hah? Gak bi? Kan bau di sama teman sholat. Nah, ya. Nggak ada ini. Kita lanjut lari. Mandi dulu nanti nggak sholat. Gimana? Gimana? Gitu. Pak Mas. Nanti anak pengennya sempurna. Nah. Dia nyesek kalau nggak sempurna. Oh ya ada. Astaga. Perfeksionis nggak sudah? Atau kecil? Kecil. Iya. Silakan. Baik berikutnya. Yang kedua, coba sama. Dalam kata apa? Ayo sama-sama nih berkata. Ada sifat yang itu ada al-izzah dan al-waqar. Diroknya itu tebal tapi lepas. Waqar. Tadi hari iler turun iler wongso menyek ya tadi oke ini kalau di ayat ada yang begitu nanti bapaknya apa? Al-Izzah
Mampu banget Ustaz. Biasanya dia sudah satu prinsip. Makanya dosa besar tuh yang punya potensi apa? Al-is. Begitu, biar anak protes terus. Untuk kalau dia direndahkan, dia makin emosi. Makin direndahkan, makin emosi. Gitu. Tidak terima. Gitu. Ya, ada responnya. Iya, ini. Kalau kita lihat begitu kira-kira nggak? Ternyata ini potensi. Jadi dia cocok sama ustazahnya nanti. Dia loyal dengan apapun yang ditahkan oleh gurunya. Wah, ya? Keren nggak itu? Keren banget ya Allah. Ada fotonya pasang keren yang lama. Gitu. Keren. Udah, oke. Udah biasa aja. Oh, salah senyum. Senyum begitu sama ya. Ya, berikutnya al-waqar, berwibawa. Dia biasanya suka pencitraan. Ya betul. Kalau dia disebut namanya itu suka. Apa maksudnya? Sebut namanya, seperti al-waqar, berwibawa. Dan bawaannya biasanya anak itu kalem. Ya, saya contohkan tadi anak gimana? Begitu ya soalnya. Kalau tidur Ustaz. Tenang, maksudnya tidur. Sakit saja. Bawaannya tenang dan dia suka bergaul tuh dengan teman-teman yang lebih pintar. Kalau sing lolot gitu, dia nggak mau. Dia sukanya orang yang cerdas, orang-orang yang dia dikagumi, itu suka dekat. Circle-nya pas. Begitu sih. Cybernya high class. Tenang bisa. Dia suka lebihnya dia aman ngobrol tuh dengan guru-gurunya dibanding sama teman-temannya. Ngobrol sama lebih gede usianya dibanding seusianya gitu. Itu bakal hawa. Oke, berikutnya coba sama-sama ini ya Pak. Bakat bekerja keras, ada sifat kuat, orang kuat, sekat, gitu. Oh, gitu. Lagi ya Mi, hubungi ini asal. Dihubungi, wes tak. Mas ya. Terbaik. Jadi ini banyak pasar nafi. Ya. Satu fi. Apa lagi? Ada lagi teman-teman. Biar tahu sekalian. Banget gitu. Aku ya. Sedekah. Sedekah tuh. Rizka mana? Ya. Pokoknya baca diri kita dulu, nanti kita baru. Kayaknya banyak yang kita bicarakan ya saudara. Terbaik. Kemudian al-azimah, jadi tekad untuk berani. Bedanya syaqo adalah tekad kuat untuk menyelesaikan. Apapun, 1001 cara, 1000 sertifikat, ya. 1000 box per hari, ada caranya. Masya Allah. 1000 murid per hari. Al-azimah, coba. Al-azimah. An-nasyata. Itu, paham sahabatku? Ya ciri bagaimana? Nasyat orang menang tawaf di kelas di rumah lebih ketahui
di masjid, nah itu ya, muter, pencilaan, nggak mau diem, Angkat pikiran. apa saudara? Pikiran. Pikiran, itu pasnya atau pikiran, nyerut. Bulan. Ini kalau anak ujian ketemu begini, yang dia di kalangan orang-orang yang nggak paham, guru yang nggak paham, dicap sebagai anak yang bermasalah. Kalau kita lihat sekarang itu 1 juta per hari. Wah, ya Allah. Paham ya? Kayak gitu, Mas. Saya ini ada sahabat itu ada Abu Salam, ada Abu Qatadah sama Salamah. Dia ketika latihan lari, latihan kuda, dia bisa menembus emas maksimal kemampuan. Udah capek tetap latihan, udah nggak bisa lagi tetap. Ini belum selesai gitu. Nah ini nih bahasanya militan. Karakter yang sekelas kemarin apa? Semangat yang kuat gitu ya. Oke, saat ini mungkin ada mau komentar, Ustaz ada anak yang begini itu masalah ini. Nanti kasusnya itu kan coba yang lain ini sih. Nah, gitu. Ya, oh iya, sebentar. Azim perilaku negatifnya apa kalau muncul di anak-anak? Ya, maaf. Perilaku sebenarnya. Nek di ini orang ini. Reso di semangat. Saiki. Kudu. Reso kok. Mbok dilungkas to. Pokoknya saiki wah, gitu dah. Wah, nggak paham marah mesti. Bocah ora sabaran. Wes kok, prasito tak jajan iki. Wah, gitu malah. Ketika maka kita harus model. Mas ya Allah, apa lagi? Barakallah. Ya. Memuji bakat al-di kemudian cara diri. Oh, kayak emosi ketika raksa sabar. Istighfar hati dalam enggak usah dikatakan astagfirullah. Ini mau punya jiwa atau mau marah-marah? Oke, silakan. Gimana sudah? Oke. Silakan Said untuk berbagi boleh atau misalnya bertanya. Silakan. Atau tebak-tebakan boleh silakan. Kalau tidak ada saya suruh nebak. Minta tolong nanti ditebak ya kalau tidak ada ya. Mungkin yang gitu cerita Mas
bagus gitu. Terus tapi seringnya itu kan kalau dilihat dari semuanya itu karakternya itu dia tinggi. Nah tapi itu sukanya lemah tuh kayak rebahan di mana-mana gitu. Ya. Dia di tanah pun dia rebahan juga. Iya. Dia Ya. Jadi strategi. Ya. Bagus itu, bagus. bakat Iya, itu bakat apa itu coba? Introvert apa introvert? Extrovert. Nah, udah baca. Dari itu kan biasanya soal kiri sih. Kalau gitu. Nah, saudara saudara. Kepalanya bos ya. tapi kan maksudnya itu kan ininya dia bakat musik lah ya jangan kita tuh takut Ya. Ya, jadi maka ketika dia melakukan apa ini betul sekali ya masalah. Perilaku yang ekstrim yang disampaikan tadi sana dia itu ketika ada orang sekitarnya merespon dengan pembolehan gitu ya. Pembolehan maksudnya dengan sampingan biar aman gak membahayakan tadi kan Ustazah, ya kan? Itu Ustazah Nadia telah memberikan bahasa santi. Santi apa? Pemaafan. Apa? Pemaafan. Tapi dalam batas yang didampingi karena dia beresiko. Tapi memang ini beresiko walaupun ini jangan. Gitu. Kita terus pakai bahasa tangan. Kata tidak. Karena sudah kalau kita masih bisa resikonya didampingi maka tadi bagus ya maka ini bahasa hati so. kalau misalnya kan dia itu udah makanan enak dari punya teman tapi dia punya temannya gitu loh kan tak pasti akan bisa makan gitu sama yang masih gitu nah itu gimana Ustaz? Masya Allah. Itu sampai habis punya temannya itu makanya Ya. gimana buat apa namanya bagi ya Mas gitu awalnya sama ini tapi dihabisin sama itu gitu yang tadi aku maunya nggak tapi habiskan nah itu salah satu sebelumnya nanti nggak bilang ke saya aku dihabiskan nah terus kan tak lihat itu istirahat Ustaz kalau makannya dibagi ya teman-teman mau nggak mau sudah cuma jadi kalau boleh kan jadi kayak kecewa kayak gitu Ya, karena sedang merugikan orang lain karena orang lain tidak mau nggak apa-apa kita berikan ketegasan tidak artinya tetap dengan kelemah lembut jadi pada keputusan mau tidak kalau memang sudah nggak mau ya sudah kan makan punya sendiri-sendiri itu bagus ya, saya berpikir ini masalah iya jadi dia disuka makan punya temannya itu padahal selalu makanya begitu dia bawa itu umurnya dekat terus lebih enak itu loh yang dia maunya apa gitu kan umurnya itu gimana caranya biar dia itu nggak lagi gitu loh umumnya suka begitu proses orang besar kayak gitu loh anaknya begini gimana ya benar dari umurnya yang kan jadi 12 kami tanyain gitu loh anaknya gimana terus solusinya jauh masih ke saya apa? sama anak Atau teman-teman tapi maksudnya gimana ya kalau yang satunya nggak mau maksudnya kan satu udah dipesan hidupnya nanti karena kadang tuh sampai nggak dibawakan makanan karena sampai anaknya tuh nggak makan temennya gitu katanya terus nggak dibawain makan kan kasihan kamu nggak dibawain makanan ya oh ya tahu itu bagus menguasai apa kata jadi si anak menerima dia suka begitu karena apa dorongan bakat menguasai maka solusinya jadikan ketua kelas biar ada lahan bakatnya kamu yang mimpin ya untuk doa ya biar tertumpahkan bakatnya maka nanti sahabat yang merugikan tadi itu sudah tertumpahkan maka itu ada dua
ini terwadai tumpahnya karena dorongan kuat, maka saya tekan. Tapi kalau yang ini terang, maka yang keluar apa? Orang yang seperti tadi masih apa? Kami ya kan? Ya, itu berpotensi membuli. Ya benar banget. Betul. Lebih gede kan? Maksudnya lebih tinggi, lebih gede umur. Awalnya Gede. gede gitu. Nah itu duduk di atas itu kami habis itu bisa kenapa? Karena dia memang ada sifat tadi ini sesi barang, sehingga dia akan mendorong dia untuk harus menguasai. Itu tidak diarahkan kepada yang positif, maka nanti otomatis yang muncul adalah negatif tadi. Maka ini prinsipnya bahwa kita pernah mendengar kalau kebaikan itu nggak bisa satu dengan keburukan. Seperti itu antara bakat dengan apa? Maka saya salah mencegah itu tidak menghadirkan, paling hanya solusinya dia tidak mengganggu orang lain, betul ya? Terus, tapi kalau mau lagi penyelesaian masalahnya dengan apa? Tidak hanya masalah selesai, bahkan dia bermanfaat. Apa? Mengadakan potensi bakat menguasai. Oh, nah kami yang mimpin ya. Coba nih kita mau keluar, coba tes dulu. Nah, pimpin teman-teman ya supaya dia rapi ya. Gitu. Baik. Wow gitu ya. Untuk anak yang seperti itu agak mudah besar. Iya kan makanya anak. Saya itu ada dua anak yang sangat dominan. Pusat sabit. Tapi lebih apa mempengaruhi sih sabit daripada Pusan. Gitu. Jadi ketika sabit ada, Pusan dia merasa nggak punya teman, merasa nggak ada sama teman-temannya. Tapi sabit ada sini ngambek kayak gitu karena karakternya sama. Iya. Nanti benar-benar menguasai. Iya itu. Yang tiga jadi korbannya gitu. Oke, bagus. Meminta emosi. Ya Allah ya Allah. Kan ada 6 orang kan. Nah itu tuh tiga-tiganya jadi berteman tiga-tiga. Circle itu circle yang pendiam-pendiam. Kan itu 6 anak. Pendiam ada Ayub, Saat, Nizam sama Akal. Itu bestie. Itu bestie tuh ada Nizam sama Akal. Dia saja. Oh gitu. Itu kalau saat sama Ayub bagian kalau misalnya kan kadang ada yang sakit perut tidur saya dulu nggak usah sampai itu mereka tuh Al-Qur'annya ke dalam tas kayak gitu nah tapi itu gitu ya ada orang ini yang pendiam itu nggak asik tapi ketika bersama tuh kayak ya Allah ternyata bisa sama. Oke. Kalau ya baru ya, jadi kita merasa betul ketenangan dan kebahagiaan dalam pendidikan itu memang butuh dengan ilmu bersama. Ya, jadi yang lain guru-guru yang tidak patuh stres, alhamdulillah dengan ilmu, wasilah ilmu Allah berikan ketenangan, nah bahkan Masya Allah Maha Kuasa, Allah Maha yang buat kita. Baik, luar biasa tadi inspiratif dari kisahnya kesadaran dia tambahan dari sana dulu ya. Oke, sementara itu dulu karena waktu kita buka diskusi lebih panjang. Kita mencari satu-satu. Misalnya saja siapa ini perilakunya apa ini ragamnya ini sering nggak mau sering tak kemarin gini oke. Kemudian apa lagi begitu satu entah apa misalnya Masya tadi manfaat sekali buat yang sudah keluarga anak dan juga kita bertemu dengan tidak hanya murid kita bahkan teman kita bisa paham itu ya
orang yang kita ketemu utama dari kita. Kita bisa tahu ya dan suka digimanakan dan gak suka digimanakan. Berikutnya sahabatku yang ini yang kedua. Tadi yang ego apa? Sedang. Ego sedang itu ada apa? Dan introvert. Extrovertnya apa? Dia saja biar dan nanti dia paham. Hafal saja harus dijawab. Pengulangan kalian itu sederhana saja. Tidak cukup paham, tapi harus hafal. Harus apa? Biasa. Kita ulang ya. Apa tadi? Bakat ke yang introvert itu sedang apa? Ya, berpikir. Oke, baik. Kita mulai dari sini. Yang bakat apa? Bekerja sama. Nah, dalam bakat bekerja sama ada sifat-sifat mendorong kuat untuk apa? Kalau saya izin, saya urutkan dari membangun kerjasama. Ya, jadi tidak harus begini. Tapi dari orang nggak kenal, akhirnya akrab, kemudian dalam hubungannya, kemudian apa? Kemudian sampai terakhir bisa bersinergi. Ya, kita jalan bareng tujuan. Memulai, yang kedua memperdalam, yang ketiga baru terus kerjasama. Namanya dari sini. Dalam bakat bekerja sama ada sifat yang apa? Mendorong kuat. Ingat, mendorong kuat. Apa? Mulai kuat, bukan dorongan biasa, dorongan yang sehingga langsung wajahnya enak ketika dicegah. Apa itu memulai hubungan? Yaitu ini al-muzah, coba al-basyashah. Nah, apa al-muzah? Yaitu bercanda. Sehingga nanti beliaunya sehingga bercanda. Bahkan Nabi SAW juga al-basyashah, bersih sering. Jadi ketemu tuh langsung bisa diam. Gimana saudara? Oh gitu ya. Saking berseri-serinya kalau anak kadang-kadang suka apa? Berseri-seri ditambah nih dengan ini pasti bicara. Baru diajari 3 huruf ba dan tosan. Aku kodok. Aku ada ini cerita. Kemarin gitu. Gimana saudara? Oh gitu. Di berseri-seri. Rami, kalau nggak ada dia nggak rami. Bukan karena membuli, menguasai, tapi karena dia ceria. Kalau saya detek anak-anak tuh begini, pas lagi jalan kenal kan, begini. Oh dia gini. Jadi dia bakatnya apa? Kata ada yang begini. Hai. Itu ego. Ego tinggi. Karena dia isi malu. Kita yang lagi. Hai. Oh gitu ada. Kalau nanti pas pertama kali berdua, ya. Ada berdua. Gitu. Ustaz ada bahannya dicek. Ada ceknya gue apa nih? Duduk dia masih ya kan? Dengannya ustazah ini extrovert. Yang ustazah siapa? Ustazah siapa? Iya, ini extrovert. Extrovertnya lebih ke apa ya?
Nah, masih mikir-mikir, belum lihat banyak saja. Melayani ada ya. Kemarin saya ambilkan Ustaz, ya. Masih ingat? Dorongannya kuat untuk melayani gitu ya. Kemudian, oke nanti kita tempat sini. Jalan dulu. Kalau Mas Vito itu kayaknya ini ya. Kayaknya ada. Oke, baik. Berikutnya yang kedua kita mulai lompat jalan. Oke. Bakat apa? Bakat bekerja sama. Ulangi, dalam bakat bekerja sama. Ada apa? Apa? Memperdalam hubungan. Apa itu? Arifqah sama arwah. Arifqah itu gimana? Lemah lembutnya gimana? Contoh misalnya, saya berbuat salah. Sorry. Apa salah? Ini saya ketika saya tidak apa-apa, santai aja. Itu arifqah. Jadi gampang memaafkan. Tapi memaafkan dalam perilaku. Sama-sama dalam dengan keluarganya, bikin sama-sama bayu kan? Apa bisa? Sebenarnya biasa itu rendah. Mungkin Ustaz pas maaf enggak santai aja. Dia arif kok. Dia arif kok. Yang ma'ruf ada yang sampai ini, sampai dia di tingkat tinggi arif koknya. Level tinggi itu apa? Kalau arif kok dalam perkara yang tidak menyakiti hati, itu ma'ruf. Misalnya misalnya ada saudara bangun, udah saya bangunin aja saudara, maaf ya, oh enggak apa-apa Ustaz, santai aja. Menunjukkan arif kok. Tapi dalam kondisi standar. Tapi nanti ada arif kok yang ketika dia udah disakiti, gitu. Udah infil, udah apa? Infil. Dia masih menampakkan perilaku ya. Walaupun dia belum di. Apa sudah bahasanya? Apa? Rasulullah yang mau buta itu. Oh iya betul. Betul, termasuk Rasulullah dimaki-maki kan sakit ya. Sakit hatinya. Tapi tetap bisa bermanfaat. Bahkan hanya Habib kok yang musuh Nabi SAW ada di sini tuh. Bisa sampai di sini. Nanti kita bahas. Masya Allah. Nah, ini adalah mampu berperilaku secara fisik ketika dia disakiti. Ketika ada orang yang bersalah dirinya, baik kesalahan kecil atau kesalahan yang besar, itu gampang cepat. Perlu waktu lama. Baru lantak. Oke, berikutnya ini arif. Ini apa lagi ya? Kalau anak-anak biasanya gimana? Ada contoh saja. Itu tulisannya bisa dibesarkan. Oh iya betul, terbaik, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi maaf ya, Arif kok. Ada contoh sana, turun nama. Arif kok itu kalau dia anak. Jadi dia mudah berperilaku, senyum, berperilaku baik lagi hubungannya, padahal dia barusan disakiti oleh teman. Tapi kalau anak ulama itu susah, karena baru teman-teman, makanya belum susah. Nanti ada yang di atas sana, standarnya anak pula itu kok lebih, nah itu baru. Kayak anak pula kan sekolah yang pengennya
Gojek. Tapi Gojek ini kayak tadi misalnya. Ya. Kalau ini bulan gitu. Gerakannya di atas rata-rata. Tapi kalau yang ini saya belum paham. Ya, coba tadi di pelan-pelan ini biasanya nanti ditabis. Ditabis mulai kelihatan. Kenapa? Karena saat tabis kondisi mereka apa kemarin? Sosio. Nah, dia ada dorongan kuat untuk bergaul. Dia mulai melihat lain, nanti ketahuan tuh. Nah, tabis akan nampak wah dan jelas. Keluarga itu apa? Ya, kalau keluarga Dimarahi suaminya, suaminya sakit. Juga terus. Yang orang susah sama berarti belum susah semua. Masih banyak. itu saya bapak bukan. Lalu ya. Apa lagi tuh? Ar-Rahmah. Apa? Ar-Rahmah. Apa itu? Belas kasih. Belas kasih itu gini, mesakin. Dia yang sakit kasihan. Ada persoalan yang jalan tidak. Ya, kasihan gitu. Akhirnya dia muncul empati. Apa ya? Kasihan. Maka ini bisa sering mesake bocahnya. Tapi mesake ini mengisi peta atas, mesake terus kemudian bantu kita aja selesai. Sampai jadi apa ya? Kayak rasa belas kasih itu nggak sampai kayak besti. Kalau besti kan bener banget itu, ya kan? Terus pokoknya bestiku ini anggar senengnya yang aku yang nyanya. Aku rada piye gitu. Karena sudah besti. Jangan gitu. Ada. Jadi apa? Oh, kan ada kotak yang begitu kan, yang gitu kan di pondok. Itu padahal dia itu tutup, dipinjamnya temennya buat wadah senang. Aku kasihan senangnya kemana? Aku terus nggak ada ya kresek. Astagfirullahaladzim. Tidak menang. Udah tak sadar umur kocokmu. Baru pecah lagi tidak kayak anu. Bestinya ada? Bukan. Bukan. Oh, iya, tapi Ar-Rahmah. Teman adik. Teman. Teman adiknya, tapi yuk nggak deket sama adiknya. Iya. Dia anaknya senangnya banyak jajaran kemana. Ya, Masya Allah. Baik. Iya, ini contoh Ar-Rahmah. Iya. Aku nanti di foto kok ada. Dipuji dulu. Ya Allah. Baik. Ya Allah, terbaik. Besok lagi karena Bunda belum baru menyiapkan anggaran untuk berikut. Sementara pakai dulu ya kayaknya. Terbaik, sahabat. Oke, bagus sekali. Sama, coba bagus ya tadi ya. Clear, sahabatku. Clear. Bukannya itu ada serausan. Beda. Terus sekedar nolong aja, ada belas kasih. Pokoknya aku nolong. Ada tolong, gitu aja. Jadi ada rasa ibanya. Terus pokoknya nolong aja. Karena ini rasa, lebih pakai gerak. Nah, kalau ini kan lebih ada mikir. Mau sakit loh, cukup kayak ini, kasih kayak kecacat gigi gitu kan. Kalau dia itu dimarahin sama musrifahnya, gara-gara nggak rapi gitu kan. Kan kasihan dia sudah lah. Pakai aja punya aku. Ya Allah, kresek. Tapi Ustaz, ini berpikir dari tadi ya. Ini kan misalnya itu berseri-seri. Mungkin dia terus tidak suka dengan orang
dia tidak suka kalau orang lain perlakuan dia kasar. Lemah lembut. Misalnya Kasar, ada iya, ada iya, anak iya. kan itu berkebalikan gitu, dia nggak pengen diperlakukan sebagai lemah seperti itu. Dia bisa berlemah lembut pada orang lain, dia tidak suka kasar orang lain. Ya. Ada ini. Jadi ketika ini kalau di sedang, iya. Kalau di sedang. Jadi orang yang lemah lembut itu suka dilemah lembuti juga. Dia itu bahasa hatinya. Maka bahasa hati itu kan bersamaan, ya kan? Di bersama. Maka dia suka kalau bersamanya dengan sifat-sifatnya ego sedang. Paham maksudnya? Nah, tetapi nanti beda yang di ego rendah sama ego tinggi, beda. Yang ego rendah bukan bersamai kodo turune kan gitu. Ibaratnya maksudnya. Kau punya itu kan misalnya alasan itu saya larang saya. Sadar enggak begitu. Tapi cara apa? Cara hati. Nah, ingat beres. Allah bereskan. Itu. Kalau katakan sebelum berat. Begitu. Gitu. Disemangati karena dia lemah dalam gerak. Disemangati. Dia masih terus dapat bahasa hati. Melayani, berarti Iya. dia nggak suka dilayani. Yang mana? Itu. Oh ini, Ya. dia kalau Iya. dilayani ini, maaf. Bakat rendah melayani perasaan itu paling suka dikasih sifat bersama sifat-sifatnya ego tinggi. Oh gitu. Ya. Tapi sebaliknya orang yang ego tinggi dia nyaman sekali kalau dibersamai sifat-sifat ego rendah. Maka kalau kita PDKT sama orang gitu, paham maksudnya? Paham salah? Nah, saya PDKT sama seorang ketua badan wakaf Muhammadiyah. Dia ego tinggi tuh, berarti saya dia sudah dilayani. Saya dibilang sama pimpinan PDM. Oh ini, gitu, paham? Nah ini bisa dipakai strategi sebetulnya itu bermuamalah. Sedang ya setara. Iya, dia suka. Rumusnya begitu lama. Pada salah siapa ya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalimatnya coba kapan kami ketikkan. Itu ada. Jadi itu rumusnya gitu. Gitu saja. Main badminton partneran gitu saja. Nah, saat terakhir paling suka ya. Temennya yang begini. Apa istilahnya? Itu ada lagi saja. Nah, ini dalam risalah dulu nih. Baik, yang berikutnya ini yang apa? Yang ketiga apa? Memanfaatkan barusan istri. Ya, bagus paruh. Baik, memanfaatkan. Enggak, dalam apa? Bersama ada apa? Oh, banyak sifat yang kuat. Yang apa? Mendorong kuat itu penting. Untuk apa? Nah, kalau sudah terbangun hubungannya, akrab nih, udah dalam saling berkasih, kemudian baru masuk bersih apa? Apa itu at-ta'awun? Coba at-ta'awun. Al-qullah. Al-adalah. Al-wafa. Nih. Kita kemarin bahasa hatinya orang yang itu sedang apa? Nah, kita paham. Enak banget tuh. Masya Allah. Sudah itu praktiknya. Tapi hafal dan ta'awun bersama. Maksudnya ta'awun itu lebih ke arah ini. Memudahkan urusanya. Gitu. Dia bisa selesai sendirian, tapi kita bersama supaya lebih cepat, lebih mudah selesai. Nah, maka itu namanya ta'awun. Dia
dia suka dorongan untuk selalu meringankan kerjaan orang lain, dorongan untuk selalu meringankan teman-temannya dalam apapun yang teman-teman dia lakukan. Nah, jadi apa? Misalnya, dia lagi apa? Sakit, betul, ini lebih ke ar-Rahman, kasihan. Nah, ngumpulin dana, tahun, betul. Nah, dia belum kira, ayo. Nggak ada, bahkan tadi yang mau menguasai apa yang sama lain. Oke ya, gitu misalnya. Nah, ini berarti ada bakat tinggi-tingginya. Kalau itu sudah total, bisa nggak sama. Mosok bisa, wah gitu, misalnya. Nggak ada begitu. Kalau ada begitu, digoting. Nah, ini tangan. Oh iya, contohnya tadi ke anak-anak. Ustazah ngapus sama tulis. Ustazah biar aku aja yang tulis. Ustazah tak bantu yang ini ya. Bantu yang sini ya. Dewi jangan bisa. Ini dia pengen nyawan. Udah Ustazah. Ustazah bisa saja baca buku aku yang natal. Aku aja Ustazah. Ini adalah bakat-bakat. Coba sebutkan, ada yang di situ namanya siapa? Leader kita. Ada kelihatan? Coba kelihatan dulu. Sering begitu makan untuk meringankan pekerjaan seseorang. Dia mampu bantu. Dia bantu. Fatimah Zahra. Ya. Sering menawarkan apa? Apa? Dia tahu dia mampu sendiri, tapi dia meringankan. Nah, nyapu. Sebenarnya udah bisa sendiri sapu selesai, tapi sudah aku bantu nyapu sini ya. Dan itu gak ada yang nyuruh. Lagi nih, kan dibantu sadai. Nah, tapi itu muncul salah spon dan kalau yang satu kali memang disadai. Di lalunya berarti sifat yang bagus masih bakat al-ummah bersatu. Nah ini jadi orang yang bersatu ini biasanya nanti ya arif kok, dia mudah memaafkan, mengatasi kesalahan orang lain, berlomba menyakiti, karena yang bagi dia yang penting adalah bersatu. Aku nggak mau tercerai-berai jadi temanku, bukan sampai aku rapuh. Komunitas itu begitu. Saya latihan sendiri, saya nggak ikut programnya dia, nanti ketemu sama saya, nah dia masih tetap bisa berdiri sendiri. Dalam rangka karena dia yang penting bersatu. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Ini ada yang lagi yang satu, ya bareng dia. Ini kalau di masa di sini ya bersatu. Suka kumpul, main, misalnya suka ajak, ya betul, sekarang bareng-bareng, gitu ya. Ada kebahagiaan yang, masya Allah ketika bareng-bareng. Ini jarang muncul perilaku. Cuman gini, adalah ini kalau bersatu tidak menguasai, bisa bareng-bareng untuk bersekongkol, gitu. Paham maksudnya? Nah, gimana? Ngajak teman-teman, ayo ke sekolah, ayo masak berapa kali? Ini bisa bersatu dengan bakat menguasai. Provokator bisa jadi ya. Kemudian berikutnya adalah adil. Adil itu gimana? Sama, artinya kalau dalam paket adilnya kan sesuai dengan
kondisinya kan gitu. Yang dimana adil di sini adalah dia fair orangnya. Kalah ya wis aku kalah, kamu kalah ya kalah, aku nggak kalah. Yang menang ya menang. Oh tiba kalah enggak. Dan kalau bentrok dia nggak suka memihak. Jadi anak-anak nih bentrok sama ini, dia nggak mau kesini juga mau kesini. Nah itu ada bakat al-adalah. Kemudian juga ada dorongan-dorongan begini. Dia suka temannya istimewakan. Nah itu berarti ada bakat al-adalah. Nah, suka ada temannya dispesialkan. Atau dia juga dispesialkan. Suka. Bos poin podo hampir. Fitrahnya begitu. Sama rata. Ini yang tempatnya begitu. Nah, nanti kalau tidak ada oleh syariat berlebihan, semua dianggap sama rata, akhirnya jadi muncul sifat yang tercela. Semua nanti bakal kalau berlebihan pasti muncul sifat yang tercela. Kalau lemah banget juga muncul sifat yang tercela. Berarti nanti di 40 ada 40 yang ketika berlebihan muncul, ada 40 tercela yang muncul ketika lemah. Totalnya ada berapa? 120. Masya. Pelan-pelan. Kalau di sini saya juga berproses untuk menghafal dan memahami itu. Karena nanti gimana? Kalau ada anak lemah di sini karakternya, dengan kita paham muncul tercela apa dan ketika berlebihan lemah tercela apa yang muncul, kita bisa mengantisipasi agar memang tidak masuk tercela yang bakat kuat tidak berlebihan sehingga muncul tercela. Itu nanti. Baik, itu saja kita kembali ke sini. Al-adalah adil, fair sama rata. Artinya al-wafa yaitu menepati janji. Ya, tepat janji. Kami juga menjadi hati. Ya. Maka kalau kita mau sedang, dia akan coba kita harus tertawa. Lucu, waduh. Itu infir itu, ya. Itu apa tuh? Biar lain. Dia merasa nggak asik, nggak gitu. Nggak asik, nggak gitu. Paham sahabatku? Nah, gitu. Maka ini apa tepat janji. Tepat janji ini kan apa tepat janji? Ya. Udah jelas itu ya, pasti ya. Dihadiri bagi dia kalau nggak tepat janji. Oke, berikutnya. Yes. Oke, itu tadi apa tadi? Coba sama tanya. Mampu bersikap manis, baik dalam kata-kata dan perilaku fisik ketika dia disakiti. Masuk sifat apa? Bakat apa? Masuk sifat apa? Dalam bakat memperdalam yaitu sifat arif. Oh. Sake banget ya sifat rahmat memperdalam. Yang orangnya tidak memihak satu ke yang lain. Adalah adil. Kemudian mangan ramangan sementing kumpul. Bersatu. Al-ulfa. Suka menawarkan kebaikan yang kita mampu. At-ta'awun, betul sekali. Insyaallah. Baik. Siapa tadi yang jawab? Berikutnya. Oke, berikutnya ego apa nih? Apa? Sedang. In apa X? Introvert. Ini dalam bakat apa? Berpikir lagi. Dalam bakat. Ngomong. Berpikir. Ada.
Contohnya apa? Al-firasah. Nah, al-firasah. Al-firasah. Nubel. An-nubul. Firasah kasat. Menebak. Kalau ada sesuatu yang aneh dikit, nanti bakalan begitu. Nah, pasti bakalan. Nanti gitu. Dia suka nebak. Atau dia suka apa ya? Sensi dengan keadaan yang tidak lazim. Soalnya itu nggak biasa. Sesuatu. Dia sudah membaca ada apa ya? Oh mungkin banyak kemati. Apa gara-gara saya kata ini ya? Dia mulai kata-kata saya ini. Oh, iya. Terus sadar, oh iya, ini karena gitu. Dia cepat menebak suatu keadaan bakal terjadi. Jadi apa ya? Bahasanya peramal, tapi peramal yang masyarakat. Ya, dia suka sebelum bertindak. Dia suka ini lebih apa ya? Menebak sesuatu dan biasanya dia tebak pas. Ya. Dia kok bisa pas dia dengan melihat apa yang dia kondisi, mendengar, merasakan. Mengumpulkan fenomena. Ya, mengumpulkan fenomena. Akhirnya kesimpulannya begitu. Tuh, benar. Maka seringkali betul. Alhamdulillah. Iya. Kayak gini ya firasat dan detektif. Kalau kartun itu detektif apa? Conan. Nah, itu alfirasatnya bagus banget. Contoh alfirasat itu Conan. Ya, bahkan Umar bin Khattab juga ada. Umar bin Khattab pernah dengar kisahnya bagaimana ada kisahnya beliau khutbah itu kan masih ingat? Nah, dia bilang Wah, naik ke atas. Nah, kemudian kalau di anak-anak nampak kondisi ya. Nah, kemudian sarapan ya. Nah, berpadu dengan harapan Ustazah. Nah, ini. Itu dorongan kalau nggak ditampakkan nyesel. Tebel. Cerdik. Tadi sudah ya. Cerdik itu apa? Cerdik apa? Timpang aja. Manipulatif. Iya. Dan nanti sahabat itu yang paling menantang itu yang anak bakatnya ini. Bahkan dia bisa menggunakan kata-kata kita untuk menyerang kita. Jadi orang itu gini. Maka kalau maha sabar paling lama. Iya, paling lama sih. Alami sendiri. Dan Ustaz Al-Bukhari juga begitu. Sampai 3 tahun belum selesai. Tapi udah gede. Gitu misalnya. Nah, nanti solusinya agak ekstrim untuk kadang-kadang. Kita diam sama begitu misalnya. Kita diam. Nah, saya begitu. Oke, ini kalau anak-anak cerdik itu, nah contoh begini. Contoh misalnya, mau makan, ambil kuah biasanya pakai kok dada makan. Yang pakai apa? Baskom atau apa? Oh yang oh ada gelas. Oh al-firo apa? Anu. Jadi ada satu cara. Sudah pasti. Ya pakai gelas. Nyari air gak ada air pakai wasta. Nah, yang dari kloset air. Paham ya? Jadi dia juga menyerah dengan keadaan. Tidak ada gitu. Nah,
Apa contoh yang di anak-anak? Boleh ditambahkan? Yang lain? Enggak ada sendok. Oh iya, ada yang pisang dia pakai daun. Nah, nggak ada pakai daun. Namanya Suruh. Ketika 11 kan atau sudah sebentar. Itu kalau kita kondisi lain jelas berarti lebih ke anubel. Tapi kalau ada mangkok pakai gelas, paham ya? Nah itu beda itu. Nah ada mangkok kok pakai gelas. Nah, gitu. Masuk mana itu? Ayo. Masuk apa? Ayo. Mana? Masuk mana? Kalau bikin orang tertawa berarti dia almu, bisa bercanda. Kalau bikin orang mangkal. Nih, kalau gini saya, ini loh, membuat sesuatu itu jadi susah. Jadi gini. Anak-anak, Ah, iya. saya agak ribet. Jadi gini, saya tuh pada telur yang kuningnya kurang, kuningnya sempurna. Terus kalau itu kadang kan pecah gitu kan. Terus akhirnya dia akhirnya dia goreng itu kuningnya digoreng dulu, bagi kuningnya digoreng dulu. Iya iya. Bagus tuh. Iya. Ada dua. Apa tadi? Perfeksionis satu. Al-Isra satu. Dua, dorongan Al-Isra juga mendorong dia punya bakat apa? Anubel, betul. Cerdik. Baik Ustaz. Kalau dia perfeksionis tapi kemudian nggak cerdik, dia Baju tak saya Ustaz. Karya itu dia harus sesuai keinginannya. oh Baju dia sae. Tapi kalau dia membuat sesuatu yang sampai seperti yang dia inginkan, buat sampai jam 12 malam, lampu nanti kan aku belum selesai gitu. oh ya. Tapi baju sae. Profesionalis menurut saya, tapi kok Oh, bukan. gitu. Dan selalu kadang itu musik. Saya kan orangnya nggak terlalu kreatif. Kalau itu karpet gitu. Oh iya. Berarti sebentar. Dia kalau selesai itu pokoknya selesai. Nah, berarti baca kata apa tuh? Semangat. Hanya set bagi dia harga diriku kalau ini enggak selesai. Jadi bahasanya ini harus selesai. Nah, itu yang pertama. Terus dalam karya dia apakah harus sempurna selesainya atau sekedar selesai? Sempurna Sempurna menurut dia. Oke. Kalau tidak sempurna menurut standarnya, ya dia nggak mau. misalnya renderingnya tahu kan, oh sempurnanya harusnya begini, Iya. dia ngikut ya? Enggak. Oh, enggak sendiri. Iya, itu lebih ke arah tadi. Apa kan? Eko itu lebih ke arah. Betul dia. Iya, satu anubel karena dia anasyaro ego tinggi, dan ego tinggi satu lagi dia termasuk punya bakat berani misalnya. Berani berkonfrontasi dengan neko-nekonya. Iya. Gitu. Masyaallah. Apa di mana tuh? Ada? Kalau nggak neko-neko bukan gitu. Enggak, iya, itu tak izinin gitu ya. Yang sudah Allah ciptakan ruhnya begitu. Karena kreatif. ya. Dan bisa jadi Ustazah, ada tadi betul penuh itu al-himah Ustazah. Al-himah, cita-cita yang tinggi. Ya, kadang bisa jadi karena nggak puas dengan standar yang ada. Jangan itu wah ini gitu. Ya mungkin karena ini kan. Itu apa yang sering bikin semangat saya itu barang-barang nemu di jalan kayu itu
dibawa pulang. Terus nanti dibikin apa? Godong barak itu us. Barak. Dia itu punya kayak untuk main paling tinggi. Dibikin apa? Aku ya Allah ya. Iya. Oh, berarti ini bakatnya yang banget sekali begitu. Iya sering. Itu berarti anugerah. Karena dia berpikir, dia anugerah gini ya. Dia harus dorong dirinya untuk ngasih solusi terus. Kalau itu enggak ada, dia nyesek. Kok orang sing tak akali ya? Kok orang sing tak ngono barang usah dia ya. Kalau bisa diakali ya. Cepat ibadah-ibadah. Oh iya, hati-hati itu sadar. Iya itu nggak bisa dia no. Berarti ini Ini saya pernah saya boleh ini tidak punya kayak gitu. Aku nggak jadi makan dewe. Dia ketemu apa gitu nggak anu. Iya. iya. Karena masih ya, ya. Kan masih sebatas bisa dan suka dan bisa dulu. Di level bermanfaat sehingga dia pilih yang tadi yang saya bisa, yang saya suka aja. Yang nggak suka ya udah. Tapi setiap yang dia suka dia selalu terdorong di itu aku nyari solusi gitu. Harus cari gitu. Itu yang kepuasan sendiri, kepuasan sendiri. Dan efek bahagia nyaman berlama. Banyak pokoknya barang kalau saya sapu bisa aduh bisa wah langsung rapi. Karena penumpang bakatnya jadi nggak jadi ya, penumpang bakatnya jadi. Nah itu sampai itu Apa itu? Hanya lapor-lapor Ustaz. Kenapa? Itu sifatnya sukanya lapor-lapor. Ada bisa dia, ada jadi tidak. Tergantung nanti apa dia ego sedang ke tinggi atau sedang ke rendah. Kalau dia ego sedang ke tinggi, ada kemungkinan ada skala. Nah, begitu. Karena nanti sifat itu kan menyebar yang kuat. Nah, jadi gini, ya ulangi coba sama. Karakter ulangi. Sifat yang kuat atau bakat sok mendorong kuat untuk menampakkan. Nah, gitu. Kan nanti kalau dia nggak mendorong kuat, ya, makanya dia bukan bakat. Tapi kalau mendorong dirinya kuat dan akhirnya terlampiaskan, tertumpahkan, akhirnya dia bahagia puas. Jadi bahasa. Jadi Lapor itu ego tinggi. ya, ego menguasai. Jadi sensi terhadap pelanggaran. Ya, al-ghairah. Masyaallah. Terus ya. Ada tebakan sahabat al-ghairah. Berikutnya coba sama-sama. Apa ini? Dalam bakat ulangi. Apa? Berpikir. Ada sifat kuat apa? Mendorong kuat untuk berpikir positif. Kalau sedang dia berpikir apa? Sekali. Itu ya. Contohnya apa? Sifat itu husnul. Ulangi. Nah, husnul. Hati-hati bacanya. Hus. Tidak. Hus. Ini ketahan. Hus. Nah, ketahan. Husnul wan. Ya, bukan hus. Tapi Gon tebal masih bisa bon. Ulangi ya, Mas. Bon. Nah, dan dibuka gon. Nah, begitu kan gon. Ini cenderung apa? Husnul wan. Berarti berprasangka baik. Ya. Jadi ada saja 1000 barang. Ada 1000 dari kesalahan temannya. Ada yang terlambat. Kok kamu terlambat terus, Tonan? Ya. Kok kamu terlambat terus? Nah, ada temannya tanya.
dia nimbung. Mungkin dia tadi pas malam sampean nggak bisa tidur, jadi makanya bangun siangan terlambat gitu. Lagi misalnya, jadi gampang sekali berprasangka baik, gampang percoyonan. Tapi Ustaz kalau husnuzon itu positif, kalau positif itu artinya itu. Jadi semua sifat betul saya. Semua sifat, ulangi. Semua sifat, Terutama bakat, sifat kuat, jika berlebihan, tidak baik. Maka dia pada batas-batas syari. Jadi bagaimana? Tadi katakan, nah, Padahal udah gede agak. ya, Kan karena yang ini yang ajarin itu perasaan saya nanya ke anaknya itu dia sampai padahal dia itu tadi tak tanyain si anak pertanyaan. dia positif terus mungkin Itu kita namanya tidur tidur itu namanya punya bakat husnuzon. Ya, bagaimana cara responnya? Aku sudah husnuzon, dengan cerong masih bisa berprasangka begitu bakat. Nah, tapi nanti kita fungsinya cukup meredam husnuzon. Cukup apa? Meredam. Artinya kalau terbukti fakta itu tidak baik, salah, berarti dia juga melabeli itu salah. Itu berarti tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan sampai pada titik dia itu bukan kesalahan, tapi kemudian dia menganggap benar, kemudian melanjutkan kebenaran mengikut kebenaran. Nah ini berarti masuk yang tercela. Nanti dibahas. Tidak baca, jangan di ini, tapi cukup direspon karena berarti masya Allah itu yang berprasangka. Gimana nih pikirnya? Tapi ya, ini kan tadi jelas kakak bertambah yang ingat kali dia begini. Nah mulai besok kakak kali tidaknya nanti lagi kakak bantu deh dia kalau sebut di bawah. Ini hanya meredam itu mbak membantu oh iya. yang maksud itu mbaknya membantu. Oh gitu, rewang gitu ya. Rewangnya bagus. Jadi sering dia membenarkan teman-temannya yang berbuat salah kepada kita. Jadi kita sering membelain temannya, mungkin dia, sedikit sering begitu. Ini namanya bakat bagus. Kemudian berikutnya analisis. Bagi seorang ilmuwan itu buku husnuzon manfaatnya besar nih. Kita melihat ini biar kita nggak marah, kita nggak emosi. Ini orang gimana sih, kata-kata buat salah tapi dia masih membelain gitu ya. Maka tugas kita ambil efek dari sifat ini dahsyat. Bukan lagi. Jika terlihat ulangi. Segalanya rukanya belum jadi fakta, maka dia pintar berkesan baik. Paham ya? Oh baru katanya coba benar. Oh ternyata ya sudah kita akui itu salah. Kok ternyata dia sudah start duluan berkata baik baru kata-kata. Tapi kalau alasan tadi seperti tadi yang kita katakan Sadafika, nah jadi pahamkan faktanya itu, kemudian pahamkan faktanya, kemudian itu bisa memahami
menetapkan ilmunya, orang yang fakta, ya segala itu dihukumi berdasarkan fakta. Begitu ya saudara. Coba dalam bakat apa ini? Sama-sama ya. Dalam bakat kerja sama. Dalam bakat berpikir. Sifat yang dorong kuat politis adakah das contohnya ini senang ya dolanan saya kuat nganggo pikir orang mikir level nggak bisa menumpang tapi yang suka berpikir karena iki wis dadi di bongkar walaupun kita kadang reso apa proses LNR ambil kemudian jadi kalau coba dia paling nanti ya suka takut dia orang yang sering galau kalau galau itu orang dewasa ya dia cerdas akademis misalnya. Biasanya anak ranking 1, 2, 3 anak ranking cerdas walaupun tidak selalu luar biasa bakatnya kayak mengamalkan tidak hanya butuh cerdas butuh yang lain cerdas dia cepat ngafal tapi cepat lupa karena dia lemah pada sifat yang lain yang sabar itu ini kemudian berikutnya al-hikmah itu mengambil pelajaran maksudnya berpikir mendalam berpikir apa sama dengan filosof mirip cuman filosof lebih menerka kalau ini detail hikmah ini orangnya apa detail dia bisa mencari itu dan bisa memahami apa yang berada di balik pintu. Maksudnya tidak awal, ya. Kayak Nabi siapa itu yang Ismail alaihissalam rumah tadi kan memahami kata yang lazim. Oh, maksudnya ini. Dia bisa berpikir mendalam, jero. Kalau dia anak-anak apa ya? Detil. Dan kalau sudah dia nanya, nanti nanyanya mendetil. Baik, mendem jero. Apa maksudnya? Beda sama mendem jero, Oh, mendem jero. Betul. Ada atlet catur biasanya bakatnya di sini. Dia sudah pikirkan dalam-dalam. Kenapa dia maju kudanya? Bisa maju yang lain. Habis ini ada rencana kalau kesini nanti ini, kalau kesini ini, kalau kesini sana ini. Itu berpikir enggak detail. Oke, paham sahabatku? Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tipe rendah. Banyak tipe rendah. 14. Cukup dulu ya, kita lanjut ya. Oh iya lupa, istirahat dulu boleh, silakan. Ini belum istirahat ya? Iya, istirahat dulu silakan. Berapa menit? Ya. Lah, guys,